Anak-anakku sekalian, dalam video ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi sampai dengan kalian bisa memiliki atau mengembangkan teks laporan hasil observasi kalian. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMK. Anak-anakku sekalian, dalam video ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi sampai dengan kalian bisa memiliki atau mengembangkan teks laporan hasil observasi kalian. Adapun langkahnya, yang pertama, menentukan objek yang akan diamati. Yang kedua, memperhatikan struktur dari teks laporan hasil observasi. Tentunya kalian masih ingat ya, ada 3 struktur dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum yang berisi istilah, pengertian, definisi yang bisa diambil dari KBBI. Yang kedua, deskripsi bagian, di mana cirinya bisa menyatakan jenis, ciri, macam-macam, sifat, contoh, dan lain-lain. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat, di mana di dalam cerita tersebut, teks laporan hasil observasi, objek yang kalian ambil memiliki satu manfaat. Selanjutnya, langkah yang ketiga anak-anakku, yaitu membuat kerangka karangan ke dalam ketiga struktur teks laporan hasil observasi tersebut. Dan yang keempat, kalian mengembangkan kerangka karangan dalam sebuah paragraf dengan memperhatikan ketiga struktur teks laporan hasil observasi. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh. Objek yang Ibu ambil adalah pohon kelapa. Silakan diamati anak-anakku sekalian, pohon kelapa berikut ini. Kemudian, struktur teks laporan hasil observasi ada 3 bagian. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Maka, di dalam mengembangkan isi teks laporan hasil observasi, pernyataan umum pada paragraf pertama yaitu pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Banyaknya manfaat menjadikan tunas kelapa dijadikan sebagai lambang dari pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Selanjutnya pada deskripsi bagian. Isinya adalah bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Dan yang terakhir, untuk paragraf ketiga berisi deskripsi manfaat. Maka anak-anakku isinya adalah sebagai berikut. Berdasarkan penelitian yang ada,
kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Ya anak-anakku sekalian, itulah tadi contoh dari bagaimana mengembangkan, menyusun, dan membuat tulisan teks laporan hasil observasi. Mudah bukan? Mudah-mudahan kalian bisa membuatnya ya. Jadi tentukan objek yang kalian akan amati dalam pembuatan teks laporan hasil observasi. Selamat mencoba, selamat mengerjakan anak-anakku sekalian. Sampai jumpa. Ibu akhiri video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.